Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo sahabat lab, kembali lagi nih bersama saya Sofyan Syarif di Lab Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Halo Oleo. Nah, pada kali ini kita akan nih menginformasikan gimana sih upaya budidaya jamur tiram di salah satu tempat, yaitu di Anunohu, Kota Kendari. Nah, yuk simak informasinya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Ini Bang, kebetulan nih kami dari reporter Lab Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Halo Oleo Kendari. Kami nih mau bertanya-tanya nih tentang budidaya jamur tiram nih tentunya. Langsung saja Bang, boleh Anda memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih budidaya jamur tiram itu Bang? Oke, yang pertama itu tentunya kita harus menyiapkan tempat untuk proses budidaya jamur ini. Seperti yang tempat saya ini, dimana ini tempat saya bekerja, di tempat budidaya jamur ini. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu tempatnya, dan usahakan tempatnya itu yang bersifat lembab, maksudnya tempatnya itu sangat lembab. Kemudian yang kedua, kita membuat tempat atau tempat disimpannya jamur-jamur yang akan kita simpan nantinya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada ini, di sini ada setidaknya sampai 3 tingkat saja untuk memberikan suhu yang lembab antara dari tingkat 1 dan ke 3 ini. Nah, setelah kita membuat rangka ini, bisa kita lihat kita membuatnya dari baja ringan. Nah, kita harus menyiapkan bahan bakunya. Nah, bahan bakunya ini berasal dari gergaji kayu. Nah, disinilah jamur ini akan melakukan proses pertumbuhan. Nah, seperti kita ketahui, jamur tiram ini berasal dari serbuk kayu. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan bahan bakunya, kita mencari bibit jamur tiram ini. Nah, bibit ini kita dapatkan dari orang-orang yang memiliki jamur tiram yang sebelumnya kita cari tempatnya. Nah, setelah itu kita dapat bibitnya, kemudian kita lakukan proses pembuatan jamur itu. Nah, adapun bisa kita lihat, yang pertama kita membuatnya seperti bentuk silinder ini. Kita masukkan serbuk-serbuk kayu ini ke dalam plastik dalam bentuk silinder seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, dalam membuatnya ini kita harus memasukkan serbuk-serbuk ini harus padat. Mengapa padat? Supaya memiliki kelembaban, kemudian proses tumbuhnya nanti itu akan lebih cepat. Nah, setelah itu kita masukkan bibitnya bersamaan dengan serbuk ini. Bibitnya ini kita campur secara merata. Usahakan bibitnya itu tersebar dari satu sisi ini ke sisi yang lainnya. Nah, setelah itu kita kemudian memasukkan atau menyiramkan air ke dalam bibit ini. Nah, gunanya apa? Untuk merangsang proses pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Nah, setelah itu kita kemudian membuatkan selubung atau lubang untuk proses dia akan keluar jamur itu pada saat dia tumbuh. Seperti yang kita lihat di sini. Kemudian jika kita amati yang sudah tumbuh akan seperti ini nantinya. Dan ini masih akan melakukan proses pertumbuhan yang besar lagi seperti ini. Nah, jadi ya daunnya akan lebih besar lagi. Nah, ini baru beberapa bulan, baru kurang lebih 2 bulan kita membuatnya, dan ini masih membutuhkan perawatan yang khusus lagi. Nah, yang perlu kita jaga yaitu kelembapannya itu harus tetap terjaga. Nah,
biasanya kita akan melakukan proses penyiraman secara rutin. Biasanya itu dalam satu hari 4 sampai 3 kali proses penyiraman, supaya untuk mempercepat proses perangsangan dari jamur itu sendiri. Baik Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah ada alat-alat khusus yang digunakan untuk menumbuhkan jamur ini begitu Bang? Atau mungkin bisa ditunjukkan alat-alatnya itu seperti apa? Oh ya, kalau untuk alat-alat seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu alat untuk memasukkan bahan baku ini ada di ruangan sebelah. Kemudian setelah pada saat pembudidayaan jamur ini untuk melakukan untuk menunggu proses pertumbuhannya, biasanya kita sering menyiramkan menggunakan penyemprot. Boleh ditunjukkan penyemprotnya yang mana Bang? Nah, bisa ke sini. Nah, biasanya kita gunakan penyemprot ini. Ini kita langsung hubungkan ke mesin air ini. Nah, pada saat mesin air kita nyalakan, maka kita bisa menyemprotnya seperti ini. Gitu ya Bang ya. Oke Bang, sepertinya sudah cukup pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas waktunya Bang. Mohon maaf mengganggu sekali waktunya kerjanya nih Bang. Salam dari kami dari Lab Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Terima kasih.